Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi pemirsa semua yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Oke, salam pemberdayaan. Pada hari ini saya akan memaparkan informasi, pengetahuan, mungkin sharing ilmu pengetahuan tentang kesejahteraan sosial. Bicara masalah kesejahteraan sosial memang tidak pernah habis-habisnya. Karena kesejahteraan sosial itu merupakan satu fundamental penting dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak sejahtera, maka kegiatan lain tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, akan tetapi bagaimana tolak ukur sebuah kesejahteraan sosial ini sangat penting. Karena yang namanya sejahtera setiap orang sangat relatif. Karena relatif itulah perlu ada batasan-batasan tertentu. Pada kajian kali ini, saya akan memaparkan tentang beberapa konsep yang berkaitan tentang kesejahteraan sosial dan hakikat kesejahteraan sosial itu seperti apa. Baiklah para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang hakikat dan pengertian. Beberapa ahli banyak yang mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial itu merupakan sebuah kegiatan. Kalau begitu, karena dia merupakan sebuah kegiatan, berarti ada step atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan yang sifatnya terorganisir, yang berfungsi untuk menolong individu, kelompok, maupun masyarakat yang sedang mengalami masalah. Berarti apa? Kesejahteraan sosial dipandang sebagai sebuah kegiatan yang terorganisir yang memang bertugas untuk menolong, to help siapa saja, to help people, group, and community. Oleh sebab itu, apabila ada aktivitas yang disarankan atau dilakukan untuk menolong individu tadi, kelompok maupun masyarakat, berarti itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk kesejahteraan. Nah, maksudnya dari terorganisir bagaimana? Kesejahteraan sosial itu kan tidak untuk satu orang, dua orang saja. Tapi kesejahteraan sosial itu meliputi banyak orang, maka kegiatannya pun harus terorganisir. Bagaimana terorganisir? Keterlibatan seluruh unsur-unsur yang ada. Sebagai contoh, masalah pengangguran. Pengangguran tidak hanya sebatas tanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja saja, tapi banyak lagi. Mengapa dia menganggur? Oh, ada korban PHK. Oh, kenapa dia menganggur? Korban pandemik. Jadi lintas sektoral yang akan menangani persoalan ini. Maka siapa saja? Ada Departemen Kesehatan di situ, ada BLK di situ, ada Dinas Perindustrian di situ, banyak sekali. Nah, ini dikatakan dengan kegiatan yang terorganisir, yang melibatkan tidak hanya satu institusi saja, lembaga saja, tapi diorganisir oleh banyak lembaga-lembaga lainnya. Nah, definisi lain ada lagi. Kesejahteraan sosial ini dianggap sebuah segala usaha atau kegiatan yang berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh orang. Nah, ini dalam arti luas. Kenapa? Karena kalau sudah masuk kategori usaha kegiatan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, berarti apa? Tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai dari sebuah komunitas secara besar. Contoh Indonesia. Kita lihat dalam pembukaan UUD 45, terutama pada alinea keempat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, berkeadilan sosial, mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Karena di sini dikatakan bahwa pihak departemen, semua unsur, termasuk masyarakat dalamnya, harus berjibaku melaksanakan kegiatan atau usaha ini. Jadi sejahtera itu tidak hanya sepihak. Makanya, kalau orang mengatakan bahwa oh kamu sejahtera gara-gara saya, gara-gara periode saya, gara-gara jabatan saya, itu nggak bisa. Itu salah. Karena bagaimanapun sejahtera itu harus diusahakan oleh banyak orang. Nah, sedangkan definisi lain lagi yang akan kita bandingkan adalah kesejahteraan sosial merupakan sebuah keadaan. Kalau keadaan memang tentatif sifatnya. Dan kalau keadaan sifatnya statis. Kenapa? Keadaan yang ingin dicapai dalam konsep-konsep kesejahteraan sosial mestilah sesuatu yang sifatnya ideal. Contohnya apa? Pengen dong kita waktu kecil bahagia, sehat, sejahtera, muda, kaya raya, mati, masuk surga. Itu semua orang. Semua orang mau seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini yang diharapkan sebagai kita ideal, akan tetapi pada proses perjalanan kehidupan manusia banyak tidak ideal. Makanya, sesuatu yang sudah ditetapkan di awal belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang sesuai. Ini kalau dalam penelitian namanya antara desain and design itu berbeda. Nah, yang diingin capai adalah
bagaimana kondisi yang sudah ditetapkan tersebut menjadi tujuan atau goal utama kita dan itu hendaknya bisa tercapai. Sebagai contoh, setiap tahun semua perguruan tinggi melahirkan para sarjana. Tingkat SMA melahirkan lulusan-lulusan. Bayangkan saja. Berapa juta orang tamat SMA, berapa juta orang tamat sarjana, berapa juta orang tamat magister, bahkan doktor. Pertanyaannya adalah, apakah mereka semua bisa mencapai kondisi yang diharapkan tadi, sesuai dengan kapasitas mereka sebagai orang yang sudah terdidik atau tidak? Dan sudah dijawab. Apalagi yang sifatnya statis tadi, tujuannya sudah dipatok terlebih dahulu untuk tingkatan tertentu. Nah, ini definisi yang berikutnya. Berbeda dengan pendapat ahli lainnya. Kesejahteraan sosial dipandang sebuah usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga sosial. Nah, ini lebih fokus dan sifatnya dinamis. Karena pada definisi ini, kesejahteraan sosial itu adalah usaha-usaha pelayanan. Kalau pelayanan berarti ada actionnya. Apa contoh pelayanan diberikan oleh lembaga-lembaga itu? Contoh, pelayanan untuk individu. Oh, ada anak terlantar, ada panti asuhan. Oh, ada masyarakat miskin, ada teman sosial, ada panti, ada namanya Liposos dan sebagainya. Ada pengangguran, oh ada namanya PSBR, Panti Sosial Bina Remaja. Atau mungkin ada lagi untuk jompo-jompo terlantar, oh ada PSTW, Panti Sosial Tresna Werda. Ini usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai apa? Tingkat kesejahteraan sosial yang ingin dicapai. Jelas actionnya. Kalau persoalan ini, maka usaha yang dilakukan ini, hasilnya akan seperti ini. Ini contoh untuk pelayanan secara individu. Kelompok bagaimana? Sama. Usaha yang dilakukan untuk kelompok, ada Karang Taruna, ada kelompok marginal mungkin, ada kelompok-kelompok tertentu yang butuh penanganan. Banyak kelompok-kelompok sosial. Bisa saja kelompok ini tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau organisasi lainnya. Sekarang contoh, Ikatan Remaja Masjid. Bantuan dari mana supaya mereka bisa berkembang dengan baik? Oh, ada mungkin dari Lazis, ada dari bantuan pihak Kemenpora mungkin. Nah, ini sifatnya kelompok. Nah, kelompok ini diharapkan adalah pelayanan yang diberikan kepada kelompok diharapkan bisa memberikan pelayanan pada kelompok lain lagi. Maka setiap kelompok yang sudah dianggap mandiri mampu memberdayakan kelompok-kelompok di bawahnya. Ini diharapkan. Ya wallahu alam, kenyataan di lapangan seperti apa? Apalagi kadang-kadang kelompok ini simpang siurkan, mohon maaf. Kelompok kadang-kadang digunakannya untuk kepentingan seseorang atau kepentingan sesaat. Sehingga kelompok itu hilang timbul. Pada saat ada momen tertentu, dia muncul banyak sekali kelompok-kelompok. Tapi dia tidak memberikan pelayanan sosial apapun. Nah, yang diharapkan pada kondisi seperti ini adalah usaha pelayanan sosial yang diberikan oleh kelompok kepada kelompok maupun masyarakat secara umum. Makanya saya lebih care seperti komunitas-komunitas ya peduli lingkungan, peduli anak, peduli remaja, peduli ada beberapa kelompok mangrove mungkin ya, ada kelompok-kelompok sampah. Nah, ini nih. Oke. Kemudian usaha-usaha tersebut juga membantu masyarakat untuk mencapai tingkat hidup yang memuaskan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa memandang remeh bahwa masyarakat ini merupakan komunitas kelompok yang lebih besar. Tapi pertanyaannya masyarakat yang mana yang memerlukan bantuan? Tapi di kondisi-kondisi seperti sekarang ini di pandemik, seluruh masyarakat seakan-akan semuanya memerlukan bantuan. Padahal kalau diidentifikasi mungkin tidak semua masyarakat butuh bantuan. Justru bagaimana kita membuat ada subsidi silang antara masyarakat yang tadinya sudah mandiri mapan, dia bersuasembada untuk masyarakat yang membutuhkan. Contoh, ada komunitas atau kelompok-kelompok di perumahan elit. Secara finansial it's okay, no problem. Mereka bisa berbagi. Untuk siapa? Untuk masyarakat yang di mana? Di slum area mungkin. Slum area itu adalah area-area yang memang membutuhkan bantuan seperti kelompok miskin atau orang-orang yang tinggal di pinggiran atau orang-orang yang tinggal di dekat sampah, itu namanya slum area ya. Nah, jadi mereka butuh. Apa yang mereka butuhkan? Tergantung. Nah, makanya dalam konsep pelayanan sosial di sini kita tentukan dulu pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, apa bentuknya, bagaimana caranya sehingga terukur nanti hasilnya. Nah, ini
untuk tingkat kesejahteraan secara dinamis. Nah ini lagi ada definisi dari ya masih tetangga saya juga nih ya. Wilson mengatakan social welfare in organization concern for all people, for all people. Jadi memang kesejahteraan yang dimaksud oleh Wilson di sini adalah ada kegiatan yang terorganisir, konsentrasinya adalah untuk menolong masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Kalau saya pasti punya konsep begini, to help people to help themselves. Maksudnya apa? Masyarakat itu sesungguhnya yang menolong diri mereka bukanlah orang lain, mereka sendiri. Tatkala masyarakat itu ditolong oleh orang lain, apa yang mereka lakukan? Sama seperti bantuan yang sifatnya sesaat. Dia mau kadang-kadang bantuan itu nggak ada perlunya, padahal dia makan juga. Tapi kalau to help people to help themselves, menolong masyarakat berdasarkan kemampuan mereka miliki, ada rasa memiliki sense of belonging with activity for people. Jadi bagaimana masyarakat disadarkan bahwa, hey, kamu itu bermasalah loh. Masalahmu itu adalah ekonomi loh. Yuk sama-sama bergiat. Apa yang harus dilakukan? Inilah masuk konsep pemberdayaan. Di masa pandemi, semua orang menjerit. Ya, semua orang merasa bahwa dirinya paling miskin di dunia. Tapi pada saat mereka dapat bantuan, hilang begitu saja. Ada nggak bekasnya? Tidak ada. Justru akan menuang persoalan baru. Bahwa mereka adalah, ya, orang-orang yang selalu minta dalam tanda kutip pengemis. Nah ini yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena pada saat orang tersebut sudah masuk kategori yang persoalan masalah tadi, kalau dia tidak cepat keluar dari persoalannya, maka dia akan selalu merasa ketergantungan. Nah, sampai di sini beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan konsep-konsep kesejahteraan sosial. Jadi, kita akan ambil satu kesimpulan dengan menarik benang merahnya. Dan kita ambil landasan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, ya, yang sudah direvisi nomor 6 tahun 1974, sekarang sudah ada yang 2018. Dikatakan bahwa ada tata kehidupan dan penghidupan baik secara material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, oleh rasa kesusilaan, ketentraman lahir maupun batin. Jadi kesejahteraan sosial itu tata kehidupan tidak hanya sekedar sosial saja, secara material saja, tapi justru ada unsur-unsur spiritual. Karena ada orang bahagia kalau punya uang banyak, tapi ada orang bahagia tidak perlu uang. Justru relasi, kehangatan, kedekatan, interaksi sudah mereka merasa bahwa dia dihargai dan dia merasa aman di antaranya. Nah, ketentraman ini sangat relatif ya bagi seluruh warga negara, di mana bagaimana masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kalau kita kembali pada kebutuhan pokok manusia, pasti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Ini 3 tolak ukur kesejahteraan sosial yang dimaksud. Apabila sudah terpenuhi sandang, pangan, dan papannya, maka dia sudah sejahtera. Walaupun pada dasarnya, yang namanya manusia pasti punya keinginan yang berlebih daripada manusia yang lainnya. Karena memang nalurinya begitu. Tidak bisa melihat orang lain lebih. Bahkan lebih parah lagi apabila orang sudah memiliki keinginan, sudah masuk ke nafsu, melihat orang senang dia sakit hati. Dan justru dia senang mendanai dia seperti orang lain, kan berbahaya. Tidak ada unsur-unsur kemanusiaan lagi, bahkan kesosialannya sudah mulai luntur. Nah, di sini diharapkan dengan kondisi-kondisi tadi, penjelasan di atas, keluarga maupun masyarakat mampu menjunjung tinggi hak-hak asasi dan juga kewajiban sebagai manusia yang saling menghargai berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, konsep gotong royong, konsep kebersamaan, altruisme. Nah, altruisme itu saling menghargai, toleransi. Disinilah apabila sudah tercapai semuanya, maka kita akan masuk ke tataran sejahtera. Baik, sampai di sini konsep-konsep yang saya jelaskan. Kita masuk lagi ke sudut pandang. Kesejahteraan sosial itu dipandang dari 4 sudut pandang.
Sudut pandang pertama adalah kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan. Yang kedua, kesejahteraan sosial sebagai sebuah ilmu. Yang ketiga, kesejahteraan sosial sebagai sebuah kegiatan. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial sebagai sebuah gerakan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari masing-masing sudut pandang ini. Sudut pandang pertama, kesejahteraan sosial ini sebagai sebuah keadaan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita memandang konsep kesejahteraan ini sebagai sebuah keadaan yang bagaimana? Apakah keadaan yang memang diharapkan sesuai dengan yang sifatnya idealisme tadi, atau mungkin keadaan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang menjadi tolak ukur? Kalau saya lihat, kita tolak ukurnya berdasarkan pendapatan. Kalau kesejahteraan sosial dianggap sebuah kondisi berdasarkan pendapatan, relatif banget. Orang Jakarta, orang Pekanbaru, orang daerah pedalaman sana, orang daerah lain berbeda. Dari mana dilihatnya? Dari UMK atau UMR. Upah minimum regional maupun upah minimum kota. Berbeda. Dari mana letak perbedaan itu? Dari kebutuhan. Daya beli, daya jual berbeda, maka kebutuhan berbeda, pasti kesejahteraannya berbeda juga. Makanya relatif lagi saya katakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kesejahteraan sosial itu dipandang di sudut keadaan. Lihatlah, satu, keadaan berdasarkan konsep yang seharusnya. Kedua, keadaan berdasarkan letak geografis wilayah itu sendiri. Jadi jangan pernah disamakan antara satu daerah pedesaan dan daerah perkotaan, jauh jomplang. Jangan sampai. Loh, daerah saya banyak gedung bertingkat, dan kok nggak ada? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena keadaan masing-masing itu berbeda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan sebagai sebuah ilmu. Yang nama ilmu mesti ada proses secara ilmiah. Ada apa? Ada pengkajian, ada penelitian, ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Maka kesejahteraan sosial itu selalu up to date, selalu kekinian. Oh, sekarang musim pandemik nih 2020-2021. Nah, bagaimana kesejahteraan sosial memandang bahwa kondisi-kondisi ini kenapa terjadi? Bagaimana dampaknya? Apa pengaruh yang mencolok di situ? Nah, dikaji, diteliti. Banyak saya yakin. Ilmu-ilmu kesehatan sosial bidang apapun akan mengkaji hal-hal berkaitan dengan ini. Sebagai contoh, mungkin orang psikologi memandang bahwa pengaruh pandemik terhadap keinginan untuk berusaha. Berarti keinginan atau motivasi. Apakah semua orang akan termotivasi untuk mencari peluang-peluang bisnis baru dengan kondisi sekarang? Kan ilmu tuh berkembang. Atau mungkin orang pendidikan memandang bagaimana supaya anak sejahtera lahir batin, terpenuhi kebutuhan mereka dengan pembelajaran daring, online. Apa dampaknya? Wah, ini banyak sekali. Nah, ilmu inilah selalu berkembang. Yang ketiga, kesejahteraan sosial sebagai sebuah kegiatan, sebuah action. Jadi kalau kesos itu hanya diam di tempat, duduk manis di kursi, belakang layar, oh no, tidak sama sekali. Karena kalau dia hanya di belakang layar, kita sudah masuk di konsep pertama tadi, keilmuan. Sekarang harus ada actionnya. Berarti apa? Ada sesuatu yang diusahakan atau dilakukan. Contoh, bantuan mandiri atau bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Atau bantuan dana untuk UMKM. Atau bantuan dana untuk kelompok tertentu. Terlepas dari apakah dana dari pemerintah APBN, APBD, atau owner dari CSR perusahaan, terlepas dari itu ya. Nah, bagaimana dana yang diberikan tersebut bergulir atau berjalan sedemikian rupa sehingga ekonomi berjalan pula. Kegiatan apa yang dilakukan? Banyak. Mungkin tentang marketing, tentang penjualan, penyusunan produk, membuat label. Diharapkan setelah mereka paham nanti, mereka lakukan sendiri, menghasilkan lebih dari apa yang sudah dikasih tadi. Nah, inilah yang diharapkan supaya apa? Tidak ketergantungan. Jadi, dapat dana bukan beli handphone,
DP Honda, bukan untuk foya-foya, makan-makan, maklum. Gak pernah dapat uang banyak, tiba-tiba dapat uang sekian gitu ya. Dari bantuan yang ada, kaget, shock mungkin. Nah, salah kaprah. Ini juga perlu ada pemahaman. Bagaimana kesehatan sosial dipandang sebuah kegiatan, mesti ada penyalur dananya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Sehingga masyarakat tadi, kalau dia yang tidak berdaya menjadi berdaya, setelah berdaya bersuakarya, setelah bersuakarya dia bisa bersuasembada. Nah ini yang diharapkannya, bergulir dari waktu ke waktu. Jika perlu, dia bisa menolong orang lain setelah menolong dirinya sendiri. Oke, ini sudut pandang yang ketiga. Sudut pandang yang keempat, kesejahteraan sosial sebagai sebuah gerakan. Nah, sama dengan konsep pertama tadi. Ada aktivitas yang terorganisir, saudara. Kalau bicara masalah gerakan, pasti terbayang oleh kita, wah, gerakan yang berbahaya, demo. Tidak sama sekali. Walaupun sebetulnya definisi sama loh. Yang namanya gerakan mesti ada yang mengkoordinir. Nah, tapi di sini adalah bagaimana gerakan-gerakan kesejahteraan sosial dipandu oleh profesionalisme di bidangnya. Maka dalam ilmu kesos kita akan lihat lagi ya, ada namanya primary services, ada secondary services. Kalau dia primary services, gerakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu dan dia jadi pionirnya. Contoh, Departemen Sosial menjadi pionir untuk mengatasi kemiskinan. Nah, orang miskin perlu apa? Perlu ilmu, perlu pelatihan, perlu bahan-bahan, perlu dan sebagainya. Karena dia sebagai pionir, dia melibatkan siapa saja. Maka dia mengundang departemen lain atau praktisi lain untuk melakukan gerakan yang sama pada mereka. Contoh tadi, datangkan orang BLK untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tata cara ya, produksi sesuatu, membuat sesuatu. Orang perindustrian begitu juga. Ya, orang bidang lainnya. Nah, ini nih. Jadi dia primary services, dia pemegang utama pionirnya. Atau mungkin sekarang pandemik nih. Pandemi ini tidak bisa satu bidang saja, harus lintas sektoral. Tapi yang berperan penting siapa primary servicesnya? Departemen Kesehatan dong, jangan diambil alih yang lain. Tapi Departemen Kesehatan menjadi pionirnya karena primary services dia mengajak. Oh supaya masyarakat tertib, oke lah bawalah bidang keamanan. Oh masyarakat supaya nggak cemas, jujur loh, pandemi itu menakutkan. Orang stres, trauma, oh butuh orang-orang psikologi ambil ini. Pendidikan nih kacau, bagaimana supaya ambil orang pendidikan. Wah, ini gunakan teknologi, ambil orang IT. Nah, jadi si lembaga kesehatan punya peran penting untuk mengatasi kondisi pandemik karena masalah kesehatan, tapi dia melibatkan significant others. Siapa-siapa yang ada di sekitarnya untuk mengatasi persoalan. Itu kalau dia berada sebagai primary services. Nah, kalau dia secondary services berarti apa? Program yang dia akan tawarkan kepada lembaga utama tadi, maka dia mengikuti. Apa yang dia ikuti? Ya, program tadi. Kalau kita lembaga pendidikan, ya sudah. Berarti dia mengikuti lembaga-lembaga yang menjadi pionir tadi. Nah, baik, inilah ya 4 sudut pandang dari kesejahteraan sosial yang dimaksud. Oke, demikian saja prolog awal kita tentang konsep-konsep dasar kesejahteraan sosial. Tetap jangan kemana-mana, ABKD akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya seperti apa sasaran dan target dari kesejahteraan sosial serta tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan supaya sumber-sumber kesos tersebut bisa termanfaatkan dengan baik. Demikian, terima kasih. Saksikan terus lanjutan berikutnya pada penjelasan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara sekalian. Kita lanjutkan materi kita tadi ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa konsep-konsep atau definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Sekarang tujuan dan juga sasaran dari kesejahteraan sosial itu seperti apa?
Di sini saya mengambil dari satu pendapat dari Thelma, ya. Dia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial itu memiliki tujuan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, humanitarian and social justice. Yang kedua, social control goals. Dan yang ketiga, economic development goals. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, humanitarian and social justice. Di sini memandang bahwa kesejahteraan sosial itu punya tujuan memanusiakan manusia. Dan pencapaiannya ada pada keadilan sosial. Jadi kalau bicara masalah humanitarian, bahwa kegiatan diarahkan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat supaya mereka memiliki harga diri, harkat dan martabat. Jadi bagaimanapun manusia yang dibantu harus betul-betul manusia memiliki satu keinginan untuk berubah, sehingga pencapaian kesejahteraan sosialnya betul-betul terasa dan mereka berusaha untuk bangkit dari persoalan-persoalan tadi. Sedangkan social justice di sini, kesejahteraan sosial yang ingin dicapai adalah keadilan, rasa keadilan bagi seluruh orang, keadilan bagi seluruh masyarakat, keadilan bagi siapa saja yang merasa insan manusia, yang merasa warga negara Indonesia. Nah, ini yang menjadi tujuan utama. Atau social justice ini kesejahteraan sosial bagi seluruh umat dimanapun dia berada. Maka Thelma memandang bahwa tujuan ini betul-betul tujuan yang mulia, tujuan yang diharapkan bisa membangkitkan bahwa manusia itu punya fitrah sebagai manusia yang punya kebebasan, bebas berkreasi, bebas dalam melakukan apapun, dan manusia bebas menentukan tujuan dan keinginan hidupnya. Yang kedua, tujuan social control goals. Nah, pada tujuan ini, kontrol sosial menjadi hal yang paling pokok. Mengapa saya katakan demikian? Pada tujuan ini tidak akan bisa tercapai dengan baik tanpa ada pengawasan. Nah, masyarakat yang akan menjadi pengawas dari seluruh aktivitas yang ada. Kalau masyarakat menjadi pengawas dari dalam sebuah kegiatan yang ada, pastinya siapapun dia penyelenggara kegiatan pasti merasa diawasi gitu. Itu tidak sekedar tanggung jawab oleh satu pihak saja, tapi tanggung jawab siapa? Seluruh masyarakat yang ada. Nah, pada tujuan kesejahteraan sosial ini tujuannya untuk bisa mengayomi banyak orang. Siapapun dia yang saya katakan di awal tadi, dia menjadi bagian penting dalam proses kehidupan dan penghidupan, supaya dia bisa menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik, dia memperoleh hasil dari kehidupannya, dan dia bisa berguna. Maka dalam agama Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, economic development goals. Tujuan dari kesejahteraan sosial yang utama adalah bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat. Maka tidak heran bicara masalah kesejahteraan sosial itu nggak bisa lepas yang namanya dari kegiatan ekonomi, pendapatan, penghasilan, penggajian. Kenapa? Karena uang bukan segala-galanya sih memang, tapi segala-galanya perlu uang. Maka dalam kegiatan ekonomi di sini, bagaimana orang bisa mampu mengembangkan aktivitas ekonominya supaya dia bisa bertahan untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang pertama adalah sumbangan peningkatan produktivitas. Masyarakat diharapkan memiliki satu usaha yang dapat dilakukan secara kontinu dan konsisten. Terutama di masa pandemi sekarang ini. Di masa pandemi sekarang ini semua orang harus kreatif. Untuk apa? Menambah income. Tidak bisa diam saja. Karena setiap aktivitas yang akan dilakukan untuk menambah income, nah di sini adalah ada sesuatu yang menghasilkan untuk kebutuhan dirinya dan orang lain. Contoh, sekarang di dunia kuliner sedang ngetren sekarang boba, minuman boba. Kalau kemarin pernah cincau atau makanan crispy, makan apapun, semua orang sedang booming. Nah, kita bisa melakukan proses bagaimana untuk meningkatkan produktivitas kita dari segi kuliner. Kita boleh ikuti tren terbaru atau membuat satu tren tersendiri terhadap kuliner kita.
Saya karena bagian dari praktisi itu juga, saya mencoba apa kebutuhan masyarakat. Maka saya pribadi ya memproduksi, ada burger, ada pizza, ada gado-gado, ada juga somai, bakso, semua kebutuhan. Kenapa? Karena yang namanya orang butuh ini kita harus ada. Dan kita harus mempunyai ciri khas dong dari satu produktivitas yang kita lakukan. Ini dari segi penghasilan produk sebuah barang. Atau dari segi jasa. Bagaimana peningkatan produktivitas kita melalui jasa? Nah, sekarang banyak sekali orang enggan melakukan sendiri, dia minta biro jasa. Tidak pandai memasang sesuatu listrik, ada instalasi listriknya, ada orang yang memasangkannya. Bersihkan rumah mungkin ada. Nah, jadi semua sekarang serba ada. Jadi tidak ada alasan bahwa kita bermalas-malasan tidak produktif. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, semua orang harus kreatif untuk menentukan nasib dirinya. Karena kondisi. Nah, saat itu ya, dalam economic development goals di sini ada sumbangan dalam peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah dari sisi economic development goals, mencegah hambatan para pekerja. Nah, seorang pekerja pasti punya kelebihan, maka dia diberi kewenangan untuk melakukan. Contoh buruh, ya, kontraktor, siapapun dia, ya, yang punya aktivitas. Nah, yang diharapkan apa nanti? Bahwa dengan economic development di sini, para pekerja ini tidak terhambat apa yang dimaui dan apa yang menjadi potensi dia. Ya, kalau membuat bangunan, kita butuh tukang bangunan, butuh desain, kita punya desainernya atau arsiteknya. Kita punya apa lagi? Konsultan, kita punya konsultannya. Semua ada. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan itu. Makanya di sini tujuannya untuk mencegah hambatan para pekerja dalam hal apapun. Nah, yang ketiga pada economic development goals di sini, fokus preventif dampak dari sebuah urbanisasi. Kita tahu sendiri bahwa urbanisasi itu perpindahan ya, dari masyarakat desa ke kota atau dari tempat yang jarang ke padat. Ini urbanisasi ini biasanya dilakukan ada alasan tertentu. Mungkin di kampungnya ya tidak punya penghasilan tetap, ingin mencoba mengadu nasib di luar sana, tapi ternyata di luar sana pun tidak menjanjikan. Akhirnya apa yang terjadi? Pengangguran, tindak kriminal, masalah sosial lainnya. Kenapa? Dia tidak memiliki kemampuan apapun yang bisa ditawarkan untuk menjadi nilai jual. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada sama sekali. Maka di sini bagaimana kita mau menghindari ya atau mencegah preventif dampak negatif dari urbanisasi itu sendiri. Sehingga diharapkan nanti orang-orang yang datang betul-betul selektif. Maka sekarang sudah mulai diantisipasi. Apabila orang mau merantau atau bekerja di luar sana, dia harus punya keahlian apa? Dia punya budget berapa untuk kehidupannya. Jangan sampai nanti setelah dia merantau dia nggak punya budgetnya, akhirnya jadi gelandangan. Justru muncul masalah sosial yang baru. Nah, ini nih yang harus betul-betul diperhatikan ya. Fokus pada preventif. Inilah dari economic development goals. Nah, sudah bisa dipahami saya pikir karena dalam tujuan ini memang 3 hal penting inilah yang harus menjadi sasaran kita. Sasaran dan garapan kesejahteraan sosial. Nah, ini ada 2 sasarannya saja. Yang pertama, manusia tidak melaksanakan fungsi sosialnya. Sasaran ini jelas sekali ya saudara sekalian. Kesos akan melakukan sebuah aktivitas, tindakan dan sebagainya kepada manusia yang tidak melaksanakan fungsi sosialnya. Sekarang kita garis bawahi dulu ya, fungsi sosial yang bagaimana dulu yang mau kita lihat. Oke, kita lihat sekarang.
manusia tidak bisa punya fungsi sosialnya. Manusia dikatakan berfungsi secara sosial apabila dia punya 3 hal. Pertama adalah kemampuan dia untuk mengatasi persoalan hidupnya. Kedua, kemampuan dia dalam beradaptasi dengan hidupnya atau menyesuaikan dengan hidupnya. Yang ketiga, kemampuan dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, 3 hal ini dikatakan berfungsi secara sosial. Kalau 3 hal tidak ada atau tidak dimiliki, maka dia dikatakan sebagai disfungsi sosial. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Berarti di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, ada unsur bahwa dia harus adaptasi. Tidak mungkin lah orang sejahtera, punya penghasilan, dia tidak ngiri gitu. Berarti harus ditumbuhkan rasa ingin sama dengan orang lain, menyesuaikan diri. Atau lingkungan sekitarnya nggak ada buang sampah, oh saya harus seperti itu. Jadi bagaimana dia mengikuti atau dia diikuti. Nah, menyesuaikan dengan kondisi yang lebih baik harusnya. Yang kedua, kemampuan dia untuk mengatasi masalah hidup. Hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Setiap orang hidup yang bernyawa mesti ada masalah. Tapi bagaimana cara dia mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada? Berusaha dia. Contoh, dia tidak memiliki pekerjaan tetap dari segi ekonomi. Apa harus dilakukan? Harus kreatif dia mencari peluang-peluang menambah income, baik dari segi skill yang dia miliki, relasi yang dia dapat, atau apapun. Nah, berarti ini ya, kalau dia sudah bisa mengatasi masalahnya, dia bisa dikatakan berfungsi secara sosial. Yang terakhir apa? Terpenuhi kebutuhannya. Kalau kita lihat dalam teori Maslow ada 6 kebutuhan hierarkinya. Yang paling fundamental itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara fisiologisnya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya insya Allah akan aman. Kenapa aman? Karena memang dia sudah berkategori fungsi sosial yang seharusnya. Walau sebetulnya bicara masalah disfungsi, salah satu di antara ciri tadi mungkin ada yang mengalami itu. Nah, ini yang tidak bisa berfungsi secara sosial. Oke, yang kedua, sasaran penggarapan kesos yang kedua adalah potensi dan sumber-sumber kesos. Baik nilai sosial budaya yang positif, sumber-sumber alami, dana kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, inilah potensi dan sumber kesejahteraan yang harus dimiliki. Sebetulnya Indonesia memiliki potensi sangat besar, saudara. Baik potensi alamnya, sumber daya alam, sumber daya manusianya, sumber daya sosialnya, semua ada. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi tersebut dan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Nah, ada pula nilai-nilai sosial budaya yang positif. Termasuk di situ sumber-sumber yang sifatnya alami atau sumber daya alam. Yang terakhir adalah dana kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengelola dana tersebut ya sebagai satu langkah untuk menunjang banyak apa? Banyak kelompok-kelompok lainnya. Dana kesejahteraan sosial banyak sebetulnya. Apalagi dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan. Tergantung bagaimana cara kita untuk ya mengambil dana tersebut demi kesejahteraan banyak orang. Oke, itu beberapa hal yang berkaitan dengan sasaran. Oh ya, satu lagi saudara, karakteristik dari UKS itu sendiri ada 4 karakteristiknya. Yang pertama adalah menanggapi kebutuhan manusia. Pasti yang namanya kesos tidak pernah lepas dari needs, kebutuhan manusia. Ya, apakah individunya, kelompok maupun masyarakat. Yang kedua, UKS itu diorganisir sehingga mampu mengatasi persoalan sifatnya kompleksitas.
bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, mengarah pada spesialisasi. Bidang mana, fokusnya di mana? Fokus-fokus tertentu, ya. Oke, yang terakhir, UKS menjadi sangat luas. Kenapa dia luas? Ya, tergantung situasi kondisi saat ini dan kapan. Karena bagaimanapun UKS ini berkaitan dengan persoalan dulu dan sekarang mungkin berbeda. Apa bedanya? Nah, ini dia yang akan kita lihat. Persoalan dulu mungkin hanya ada 8 atau 20 atau berapa. Sekarang udah sampai puluhan bahkan ratusan. Karena persoalan selalu berkembang. Tidak bisa persoalan yang lama dengan cara yang lama jadul. Bisa jadi persoalan yang lama tapi butuh teknologi baru untuk mengatasinya. Nah, ini karakteristik dari usaha kesejahteraan sosial. Oke, masih ada satu lagi ya saudara. Nah, sekarang apa prinsip yang harus dilakukan? Prinsip yang harus dilakukan yang pertama adalah setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Nah, ini prinsip nih. Jangan pernah memandang orang itu tidak butuh sejahtera, tidak butuh apa-apa, nggak bisa. Karena bagaimana kita manusia ingin sejahtera lahir maupun batin. Dan itu menjadi hak semua orang, hak seluruh warga masyarakat dimanapun dia berada. Yang kedua, kesejahteraan sosial ini merupakan tanggung jawab seluruh pihak, bukan individu, bukan kelompok, bukan pemerintah saja, tapi seluruh elemen yang ada menjadi tak penanggung jawab. Dan yang kelima, yang ketiga adalah prinsip nilai kemanusiaan, kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, dan keadilan ini nggak bisa dilepaskan. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu, nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong merupakan ciri khas bangsa kita dan tidak dimiliki bangsa lain. Ini yang disebut dengan hukum kausalitas. Bagaimanapun, ya pasti setiap kita ingin melakukan hal-hal yang berdasarkan prinsip dasar kesejahteraan sosial yang ada. Oke, yang terakhir fungsi usaha kesejahteraan sosial. Ada 4 fungsi ya saudara ya. Fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, dan penunjang. Nah, 4 fungsi ini jelas sekali. Kalau pencegahan bagaimana supaya tidak terjadi persoalan sosial yang ada, kedepannya akan berkurang, bahkan ditiadakan. Yang kedua, rehabilitasi mengembalikan fungsi sosial seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Yang keempat, pengembangan sesuai dengan kapasitas dari masyarakatnya itu sendiri dan tingkat partisipasi mereka dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, yang keempat adalah penunjang, menunjang proses layanan yang ada. Baik, inilah tadi ya penjelasan mengenai kesejahteraan sosial sampai ke beberapa fungsi kesejahteraan sosial. Saya yakin dan percaya pemahaman kita akan lebih panjang lagi dan lebih luas lagi dengan materi-materi berikutnya, dan pastinya materi-materi ini selalu akan kita kaitkan dengan kondisi kekinian. Seperti apa? Ini saya lihat ya, salah satu dari materi yang akan berkaitan erat dengan kondisi sekarang ini. Oke, kita lihat di sini. Salah satunya adalah pembangunan sosial dan sifat-sifat pembangunannya. Nih, di sini ada beberapa sifat pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sekalian ya. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan. Nah, kesejahteraan sosial itu bukan sekedar membantu, memberikan uang. Ada orang datang kita kasih, boleh. Tidak masalah itu sifatnya volunteer. Tapi ingat, bukan konsep bantuan sosial yang sesungguhnya dan profesional, tidak sama sekali. Maka saya agak sedikit marah ya. Ada peminta-minta di pinggir jalan, lampu merah. Bukan kita nggak mau ngasih, bukan kita asosial, bukan. Itu yang salah. Kenapa salah? Mendidik mereka ketergantungan kepada siapa yang memberi, tidak profesional. Gak bisa. Maka apabila ada yang minta-minta, jangan ya, kalau saya pribadi ya, mohon maaf ya, tidak membawa yang lainnya. Tapi kita bayangkan, apakah cukup kita bantu dia dengan memberi sesaat itu saja selesai persoalan? Tidak. Yang berbahayanya adalah
dia akan mengajak orang yang punya kebutuhan yang sama, tabiat karakter yang sama untuk melakukan kegiatan yang sama. Makanya berbondong-bondonglah mereka datang dengan kegiatan yang sama, seperti meminta-minta dengan dalil apapun. Ada dalilnya bawa anak kecil, dalilnya berjualan koran, atau dalil yang lainnya. Ini nih, ya, oke, hati-hati. Jadi bagaimana caranya? Ya tadi, bagaimana kita bisa membina mereka supaya tidak melakukan kegiatan yang tadi, ya, yang ketergantungan pada orang lain. Kemudian mengembangkan apa yang mereka bisa, apa yang mereka punya. Nah, ini yang kadang-kadang sulit kita saudara sekalian. Kenapa? Karena bicara mengenai pengembangan apa yang mereka punya dan apa mereka bisa, ini sulit. Apalagi kalau sudah memiliki mental yang tidak sehat, mental peminta atau mental miskin lainnya, nggak bisa. Karena bagaimanapun pengembangannya harus tahu dulu potensi kita. Ingat, Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Pasti potensi setiap orang berbeda, tidak yang sama. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menggali potensi kita, dan bisa tidak kita mengembangkan apa yang kita punya tadi menjadi lebih baik lagi. Waduh, saya kayaknya tidak cocok di bidang itu, mungkin ada bidang lainnya. Nah, di sini letaknya bagaimana pengembangan potensi diri kita menjadi hal penting dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Yang kedua, sifat pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial. Bagaimana pelayanan yang diberikan tersebut, ya, dirasakan oleh banyak orang dan bermanfaat pelayanan tersebut. Seperti yang saya uraikan di atas tadi, ada beberapa jenis pelayanan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, semua. Oke. Jadi sifatnya pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi kalau kita ingin menolong orang lain, betul ya, seperti air di daun talas atau daun keladi. Kita tidak pernah berharap apa-apa. Kalau ada air ditumpahkan, dia tidak berbekas. Ikhlas. Nah, inilah kunci keikhlasan. Seperti air di daun talas. Itulah kunci kesehatan sosial. Tapi secara profesional, setiap bantuan yang diberikan bernilai. Apalagi mencarikan link informasi atau kita berusaha untuk memberikan satu pemahaman pada orang yang membutuhkan, pasti butuh konselor. Nah, disinilah ya pengembangan sosial masyarakat mengajak banyak masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oke, yang ketiga terakhir, sasaran garapan agar memiliki rasa harga diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya yang saya tadi awal tadi, ya. Jadi kalau masyarakat ini sudah punya fungsi sosial dengan baik, saya pikir harga diri mereka akan meningkat, nilai jual mereka pun akan meningkat. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mengembangkan apa mereka punya, sudah terhindar dari persoalan, sudah bisa mengatasi masalah sendiri, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi tiga hal ini tadi yang tidak boleh lepas, karena ini merupakan hal yang pokok menjadi fungsi sosial setiap individu yang ada. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke lah. Baiklah kalau begitu, saya yakin dan percaya penjelasan saya ini masih banyak kekurangannya dan butuh penjelasan lebih lanjut lagi. Boleh nanti silakan baca literatur yang ada yang berkaitan ilmu kesos, bisa banding dan kita bisa diskusikan. Nah, untuk lebih jelas lagi diskusinya, boleh silakan tulis nama nanti ya di kolom komentar. Tapi ilmu kesejahteraan sosial ini ya akan berkembang selalu dan akan menampilkan terbaru. Tapi kalau seandainya saudara tidak like, mengkomen yang ada, saya yakin dan percaya semua sudah paham. Kalau sudah paham, boleh kasih komentar lagi untuk video materi-materi berikutnya apa yang dibutuhkan, sehingga siapapun dia
individu di masyarakat, pembuat kebijakan di pemerintahan, atau mungkin stakeholder lainnya yang membutuhkan informasi seputar tentang pemberdayaan kesehatan sosial, kita bisa share dan juga bisa sharing informasi. Dan saya pikir kalau ini bermanfaat video ini, silakan di-share ke siapa yang membutuhkan. Kalau tidak, simak dari awal tadi sampai akhir, semoga bermanfaat. Kita akan sajikan tambahan lagi pada sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya doakan selalu sehat walafiat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.